Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, setiap orang pasti ingin bahagia. Masalahnya tidak setiap orang memahami bahwa kebahagiaan adalah sebuah hadiah dari ketenangan hati. Tidak mungkin seseorang bisa mencapai suatu kebahagiaan apabila dia tidak mengalami yang namanya ketenangan hati terlebih dahulu. Ada yang bilang bahwa bahagia itu tergantung saldo yang banyak. Tidak juga. Banyak sekali orang kaya tetapi hatinya tidak bahagia, hatinya tidak tenang. Banyak sekali yang juga menganggap bahwa bahagia itu kalau kita mempunyai wajah yang cantik, misalnya bagi wanita. Tidak juga, banyak sekali wanita cantik yang justru dikhianatin oleh suaminya. Banyak juga yang menganggap bahwa bahagia itu ya kalau kita mempunyai profesi sebagai artis, dikenal begitu banyak orang. Ini juga tidak menjamin, karena kenyataannya banyak sekali artis yang mati bunuh diri. Artinya dia juga tidak bahagia. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, kebahagiaan adalah sebuah hadiah dari ketenangan hati. Kalau kita bisa tenang hati kita, maka suatu saat kita akan menjadi bahagia. Kebahagiaan adalah bagian daripada mood swing. Dia adalah bagian daripada perubahan suasana hati. Bisa datang, bisa pergi kapan saja. Tetapi kalau ketenangan hati itu bisa kita manage supaya apa? Supaya mendatangkan yang namanya kebahagiaan. Ingat, saya ulangi, tidak mungkin seseorang itu bahagia kalau dia tidak tenang hatinya. Kalau seseorang itu tenang hatinya, sudah pasti dia akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Meskipun kebahagiaan itu adalah bagian daripada mood swing yang datang dan pergi karena mungkin ada suatu hal yang terjadi di sekitar kita. Misalnya anak kita dibully oleh orang lain, kita merasa sedih. Tetapi kalau kita tenang hati kita, maka kita tidak akan gusar karena kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Itu contoh kecil saja perbedaan antara ketenangan hati dan kebahagiaan. Kebahagiaan selalu datang dan pergi. Tidak mungkin seseorang itu selalu bahagia, itu tidak mungkin, karena itu tadi, kebahagiaan adalah bagian daripada mood swing, suasana hati yang bisa berubah-ubah, bisa datang dan pergi. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, untuk mencapai sebuah ketenangan hati, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah menerima kenyataan. Banyak sekali orang yang tidak tenang hatinya karena dia tidak mampu menerima kenyataan. Misalnya, ini hanya sekedar misalnya saja, Anda adalah seorang kuli, tetapi Anda tidak menerima kenyataan bahwa Anda ini adalah seorang kuli. Efeknya apa? Ketika Anda disuruh oleh atasan Anda merasa tersinggung. Ini contoh kecil saja bahwa Anda tidak bisa menerima kenyataan. Terus contoh yang lain begitu banyak. Misalnya lagi, Anda tidak menerima kenyataan Anda lahir dari keluarga miskin. Ini umpamanya. Karena Anda tidak menerima kenyataan tersebut, maka Anda berusaha tampil mewah seolah-olah Anda ini kaya. Akhirnya apa? Anda berusaha sekuat tenaga untuk tampil kaya, padahal saldo Anda tipis. Sehingga Anda tidak merasa tenang. Anda merasa harus melakukan banyak hal, bahkan banyak kebohongan hanya untuk menutupi bahwa Anda miskin. Ini salah satu contohnya. Maka konsep pertama supaya Anda menjadi tenang adalah menerima kenyataan. Ini dalam segala hal. Anda menerima kenyataan bahwa suami Anda adalah dia. Anda menerima kenyataan bahwa anak-anak Anda mungkin dia tidak mempunyai peringkat di sekolahnya. Anda harus menerima semua kenyataan itu. Ketika Anda bisa menerima sebuah kenyataan, maka nanti Anda naik ke step berikutnya. Sehingga dengan rasa penerimaan itulah Anda nanti bisa mencari solusi dengan tenang. Anda bisa menghibur diri Anda dengan tenang. Anda tidak merasa sedih, Anda tidak terlalu kecewa, Anda tidak terlalu depresi, karena Anda bisa menerima kenyataan Anda.
Misalnya Anda, mohon maaf Anda mungkin kurang berpengalaman dan Anda dibully teman-teman Anda. Jika Anda menerima kenyataan itu, oh iya ya memang saya kurang pengalaman, akhirnya apa? Anda bisa memperbaiki diri Anda. Tetapi jika Anda tidak menerima kenyataan itu, justru Anda emosi, Anda marah. Lantas Anda mengatakan bahwa Anda mempunyai banyak pengalaman dengan cara mengada-ada. Anda justru mempermalukan diri Anda dengan tidak menerima kenyataan itu. Makanya Anda tidak akan mungkin tenang hatinya kalau Anda tidak menerima kenyataan tentang Anda sendiri dan tentang lingkungan di mana Anda dibesarkan. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, step berikutnya, langkah berikutnya supaya Anda tenang hatinya adalah seimbangkan antara keinginan dan kemampuan. Kadang ada begitu banyak orang yang terobsesi menginginkan sesuatu, tetapi dia tidak sadar kemampuannya sampai mana. Bolehlah dia termotivasi dengan kata-kata seorang motivator. Jika orang lain bisa, Anda pun bisa. Jika saya bisa, Anda pun bisa. Anda boleh termotivasi dengan kalimat itu, tetapi Anda harus menyadari bahwa setiap orang itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Setiap orang mempunyai jatah yang berbeda-beda. Makanya ketika Anda membuat sebuah keinginan, sinkronkan dulu dengan kemampuan Anda. Jangan tersesat dengan sebuah motivasi di mana motivasi tersebut sebenarnya hanya menggugah semangatmu, tetapi Anda memaksa diri Anda harus bisa, tidak bisa. Kalau memang jatah Anda sudah berusaha maksimal, Anda akan mendapatkan hasilnya. Tetapi kalau itu bukan jatah Anda, sekuat apapun Anda berusaha, ya tidak untuk Anda. Anda tak perlu memaksakan diri Anda. Makanya menyeimbangkan sebuah keinginan dengan kemampuan ini justru akan membuat hati Anda tenang. Misalnya ini kemampuan Anda dalam sebulan, gaji Anda, rata-rata penghasilan Anda dalam sebulan 5 juta. Anda mempunyai keinginan untuk membeli mobil. Ketika Anda hitung-hitung ternyata cukuplah, nggak apa-apa tiap bulan nanti angsuran 2 juta. Kalau Anda mampu silahkan lakukan, maka Anda akan tenang seterusnya. Tetapi jika Anda memaksakan, wah teman saya aja bisa kok ngambil itu mobil yang terbaru, padahal kemampuan Anda tidak sesuai dengan teman Anda. Anda berusaha untuk menyamakan diri Anda dengan orang lain, padahal kemampuan Anda dengan orang lain tidak sama. Makanya menyeimbangkan antara keinginan dengan kemampuan ini penting sekali supaya Anda tenang hatinya. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, Anda harus ingat bahwa bisa jadi yang Anda inginkan itu adalah buruk buat Anda. Bisa jadi pula yang tidak Anda inginkan sejatinya adalah baik untuk Anda. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, step selanjutnya supaya Anda tenang hatinya adalah jangan emosi ketika menyelesaikan suatu masalah. Tidak semua orang itu bisa mengontrol emosinya. Bisa jadi pula Anda juga salah satu termasuk orang yang tidak bisa menguasai emosinya. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, tidak ada satupun masalah di dunia ini yang lebih mudah diselesaikan ketika emosi. Segala sesuatu menjadi ribet ketika engkau menyelesaikan sesuatu dengan emosi. Sesuatu yang seharusnya sepele, tetapi karena Anda emosi, maka sesuatu tersebut menjadi sesuatu yang sulit untuk diselesaikan. Yang tadinya yang tersakiti hanya satu orang, tetapi karena Anda terlalu emosi, Anda membawa-bawa nama besar keluarganya, Anda membawa-bawa dia berasal dari mana, atau bahkan sukunya apa, agamanya apa, sehingga ini menjadi konflik yang horizontal.
Karena apa? Karena Anda emosi. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, jangan paksa orang lain untuk setuju dengan pendapat Anda. Anda harus menyadari bahwa setiap orang itu berbeda pandangan, berbeda pola pikir. Karena kedalaman pola pikir seseorang itu berbeda, background pendidikan seseorang juga berbeda, maka akan menghasilkan ide dan pendapat yang berbeda, dan itu harus kita maklumi. Kadang kita mudah sekali bilang, ah iya aku menerima perbedaan, tetapi ketika kita terlibat dengan suatu masalah dan kita mempunyai pendapat, seolah-olah kita ingin memaksa orang lain supaya setuju dengan pendapat kita. Ketika orang lain tidak setuju dengan pendapat kita, kadang kita merasa emosi, jengkel, dan kadang bahkan yang tidak mampu mengontrol emosinya, dia mengatakan kata-kata yang kasar. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, tidak ada masalah yang lebih mudah diselesaikan ketika Anda menggunakan emosi. Artinya, segala sesuatu itu lebih mudah diselesaikan ketika Anda menggunakan kepala dingin Anda. Salah satu emosi yang mungkin tidak kita sadari adalah ketika kita mempunyai masalah tetapi kita tiba-tiba menghilang. Ini adalah bentuk emosi yang tidak dewasa yang sering dipraktekkan orang. Kalaulah Anda ingin menyendiri terlebih dahulu, Anda bisa pamitan dengan orang yang bersangkutan dengan Anda. Maaf ya, saya butuh ketenangan. 1 minggu saya ingin menyendiri dulu. Nanti setelah 1 minggu kita coba cari solusinya bagaimana. Coba katakan itu kepada orang yang bersangkutan dengan Anda, sehingga dia tidak curiga, sehingga masalahnya tidak semakin membesar. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, begitu pula ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah dalam keluarga kita, entah itu dengan suami, entah itu dengan istri, entah itu dengan anak, entah itu dengan orang tua, mertua, atau bahkan tetangga-tetangga kita. Ketika kita menyelesaikannya dengan kepala yang dingin, dengan santai, maka kita akan menemukan solusi yang terbaik. Tidak ada orang yang ibaratnya mengungkit-ungkit masalah itu tadi ketika Anda bisa menyelesaikannya dengan cara yang bijaksana. Karena Anda tidak emosi, maka semuanya jadi lebih mudah untuk dinegosiasi. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, step selanjutnya supaya Anda selalu tenang hatinya adalah selalu melihat sesuatu dari segi positifnya. Segala sesuatu ini sejatinya ada sisi positif dan sisi negatifnya. Orang yang mudah bersedih, orang yang mudah depresi, orang yang mudah patah hati, orang yang mudah merasa tersakiti, itu biasanya selalu melihat sesuatu dari sisi negatifnya. Kalau seseorang yang selalu melihat sisi positifnya, maka dia akan selalu enjoy, menikmati apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Dia akan merasa lebih tenang. Misalnya Anda dipecat. Ketika Anda dipecat, jika Anda melihatnya dari segi negatifnya, maka Anda akan emosi. Anda merasa nggak terima. Pengorbanan Anda, pengabdian Anda selama ini seolah-olah tidak dianggap. Tetapi jika Anda melihat sisi positifnya, berarti inilah saatnya saya membuat mungkin usaha yang baru. Mungkin ini saatnya saya menjadi seorang bos, mungkin dengan usaha yang kecil-kecilan terlebih dahulu. Mungkin ini saatnya bahwa saya harus mampu menjadi diri saya sendiri tanpa harus bekerja keras untuk orang lain, tetapi saya harus bekerja keras untuk diri saya sendiri. Mungkin ini saatnya bahwa saya harus menjadi lebih baik dan tak perlu di tempat itu lagi. Jika Anda melihat segala sesuatu dari sisi positifnya, maka Anda akan selalu tenang. Step terakhir supaya Anda selalu tenang hatinya adalah berusahalah semaksimal mungkin. Dan soal hasilnya entah bagaimana, silahkan Anda terima dengan rasa syukur. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, Anda sudah pasti tahu ada sebuah kalimat yang berbunyi,
hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Jikalaupun Anda sudah berusaha maksimal tetapi hasilnya hanya sekedar minimal, Anda harus menanamkan dalam diri Anda, oh mungkin saat ini sedikit dulu, mungkin next time akan lebih banyak lagi, mungkin next time akan lebih full lagi hasilnya, mungkin next time hasilnya akan sangat menggembirakan dan membanggakan. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, semoga tips-tips tadi bisa membuat Anda selalu tenang hatinya, tenang jiwanya, dan batin Anda tidak mudah untuk dilukai oleh keadaan, oleh orang lain, dan oleh apapun, sehingga Anda akan berhasil menjadi orang yang bahagia. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.